Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih dan salihah, kelas 3 SDIT Nurul Fikri Banjarbaru. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kalian yang sedang belajar dari rumah selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar bersama-sama di kelas 3 ini ya, kelas yang baru. Mudah-mudahan nanti kita dimudahkan dalam belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah Ustadz di sini juga dalam keadaan yang baik. Pada pertemuan pertama untuk pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan yang bersama Ustadz Fajar. Hari ini kita insya Allah akan diawali gitu ya untuk belajar materi kombinasi gerak dasar lokomotor. Namun sebelumnya marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah senantiasa memudahkan kita dalam belajar. Oke ya, kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, berdoanya di dalam hati masing-masing membaca surah Al-Fatihah. Bisa ya, salih dan salihah? Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan belajar yang seperti Ustadz sampaikan bahwa Ustadz akan mengajarkan satu buah materi yang berjudul kombinasi gerak dasar lokomotor. Nah, Ustadz akan perjelas nih apa maksud dari materi ini. Nah, salih dan salihah boleh diperhatikan ya, yaitu pengertian dari kombinasi. Nah, pertama ya, pengertian dari kombinasi. Ada yang sudah tahu kombinasi itu apa sih? Ya, Ustadz terangkan ya di sini, kombinasi adalah gabungan antara suatu gerakan dengan gerakan yang lain. Jadi dua gerakan yang disatukan anak-anak ya. Jadi dua gerakan itu digabungkan dan dikerjakan secara bergantian atau bersama-sama. Ya, itu yang disebut kombinasi. Ya, atau dua gerakan itu dipadukan. Kombinasi gerak dasar lokomotor. Nah, lokomotor ini apa artinya? Ada yang masih ingat? Lokomotor artinya adalah gerakan yang berpindah tempat. Jadi gerakan lokomotor adalah artinya gerakan yang memerlukan perpindahan tempat. Berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan cara berbagai macam cara ya. Nah, kita ini diciptakan oleh Allah sebagai manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya ya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya sehingga kita dapat bergerak berpindah tempat dengan melakukan atau dengan cara yang bermacam-macam. Coba salih dan salihah tahu nggak? Kita berpindah tempat bisa melalui gerakan apa saja. Nah, bisa melalui cara apa saja? Ada yang tahu? Nah, dengan berjalan Ustadz. Oh iya, betul sekali. Atau yang ada yang jawab dengan melompat Ustadz. Oh iya, betul. Nah, jadi gerakan untuk berpindah tempat itu ada macam-macam sekali. Banyak sekali maksudnya ya. Banyak sekali caranya. Nah, namun Ustadz di sini akan mengenalkan kalian dengan dua macam gerakan untuk melakukan perpindahan tempat atau yang dimaksud dengan lokomotor dalam istilah PJOK.
yaitu gerakan berjalan. Berjalan kira-kira memerlukan perpindahan tempat nggak? Iya, betul. Yaitu merupakan gerakan lokomotor berjalan. Kemudian berlari. Iya, berjalan dan berlari merupakan gerakan yang berpindah tempat dari tempat yang satu menuju ke tempat yang lainnya. Nah, terus bagaimana cara melakukan gerakan berjalan? Tentunya kita sudah bisa ya, intinya melakukan gerakan berjalan. Nah, kenapa kita bisa? Karena kita sudah terlatih, sudah setiap hari mengerjakan. Tapi bagi anak-anak yang belum bisa jalan, atau ketika masih balita gitu ya, kita kan susah untuk melakukan gerak berjalan ini, karena berjalan ini memerlukan keseimbangan ya. Kalau masih anak-anak itu kan belum seimbang, jadi perlu latihan supaya seperti kita sekarang bisa berjalan dengan baik dan benar. Nah, kalau jalannya baik dan benar, kita tidak akan terjatuh, asalkan berhati-hati ya. Kemudian pengertian dari berlari. Nah, solihah tentunya tidak mungkin susah ya untuk melakukan berlari, karena berlari ini merupakan juga berjalan, tapi jalannya yang dipercepat, langkahnya diperpanjang lalu dipercepat juga. Jadi itu yang dinamakan lari. Nah, berlari. Oke, dari sini paham ya, solih dan soleha? Nah, jadi maksud dan tujuan materi ini dikombinasikan gerakan keduanya, solih dan soleha ya. Dikombinasikan antara gerakan berjalan dan berlari. Nah, seperti apa? Yuk kita perhatikan gambarnya atau gerakan di video ini. Ini adalah salah satu gerakan berjalan. Nih, gerakan berjalan. Nah, satu-satu ya, belum dikombinasikan nih. Nah, oke. Kemudian berikutnya ini adalah gerakan berlari. Nah, kita tentunya sudah tahu ya. Oke, tidak ada salahnya kita mempelajarinya. Nah, dari dua gerakan tersebut kita akan padukan atau kita akan mengkombinasikan. Istilahnya adalah menggabungkan kedua gerakan tersebut. Boleh ini dijadikan sebuah permainan ya. Kita berjalan terlebih dahulu. Nah, atau kita membuat lintasan terlebih dahulu ya. Kita kasih sesuatu dari jarak satu ke jarak yang ini ada 3 jarak ya. Yang pertama itu kita kasih jarak, yang di tengah kasih jarak, terus yang di ujung kasih jarak atau kasih titik ya. Nah, dari satu titik ke titik lain, yang pertama ya kita berjalan dulu. Nah, kalau sudah sampai titik tengah, kemudian kita berlari. Nah, bisa ya, solih dan soleha. Nah, jadi yang pertama dari titik pertama menuju ke titik tengah kita berjalan, kemudian dari titik tengah ke ujung kita berlari. Nah itu adalah salah satu pengertian dari kombinasi sebuah gerakan lokomotor. Ya. Nah, gerakan tadi, gerakan berjalan dan berlari itu digabungkan, dikombinasikan, kemudian juga lokomotor yang berpindah tempat. Berpindah apa enggak? Iya dong, berpindah dari titik satu ke titik yang lain merupakan istilahnya lokomotor atau melakukan perpindahan tempat. Oke, di sini sampai di sini dulu ya, solih dan soleha. Nanti kalau kurang jelas boleh diputar lagi videonya. Nah, Ustaz sampaikan bahwa tujuan berjalan dan berlari ini adalah untuk menguatkan otot kaki, kemudian salah satunya adalah menjaga keseimbangan, karena berjalan juga memerlukan keseimbangan.
agar tidak terjatuh pun juga berlari juga memerlukan sebuah keseimbangan. Nah, untuk tugasnya hari ini adalah nanti silahkan melakukan tugas gerak berjalan dan berlari seperti yang Ustadz kasih contoh tadi, membuat 3 titik dari titik awal ke titik tengah itu berjalan, kemudian titik tengah ke titik akhir itu berlari, ya. Paham ya, Sholih dan Sholihah? Tugasnya itu nanti silahkan dikirim video singkat. Nah, itu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh Sholih dan Sholihah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di rumah, ya. Mencuci tangan, pakai masker ketika keluar rumah. Dan mudah-mudahan kita dapat dipertemukan lagi di pertemuan yang berikutnya. Demikian dari Ustadz. Jika ada salah, mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.